bahkan sampai nun sewu untuk mengatasi gosap. Gosap sandal ya. Gosap sandal aja, sandal tiba-tiba hilang. Sampai untuk mengatasi itu dibuatkanlah titian apa bancik katanya orang Jawa itu kan. Bancik dari kamar ke, waktu itu belum ada kamar mandi jeding masih belum, dari kamar ke sungai, dari sungai ke sekolah sampai ke masjid dibuatkan itu titian itu untuk bagaimana sekiranya yang tidak punya sandalnya hilang sudah tidak gosap kepada yang lain gitu. Kemudian itu pun tetap saja. Kemudian yang gosap itu dikasih ya, ditindak lari maraton, disaksikan semua santri, ditulis saya gosap gitu. Itu lari maraton. Itu masih saja terjadi. Bahkan Nusewu sering terjadi pertengkaran. Bahkan juga dulu itu sempat Nusewu sampai caruk pernah. Akhirnya kiai nangis, mungkin karena apa? Coba dicari penyebabnya. Ternyata yaitu tadi karena pertama yang diinstruksikan pada kiai itu agar wali santri mengirim putra putrinya dengan rezeki yang betul-betul halal, dengan rezeki yang betul-betul halal. Itu sedikit ada perubahan, tapi masih saja kok coba diperiksa oleh pengurus pondok, ternyata apa? Warung-warung di sekitar pondok itu ngambil dananya dari rentenir. Jadi pinjamnya 100.000 zaman itu, nasi masih berapa ya? Itu masih terlalu mahal itu. Saya mondok dulu harga nasi di sini masih 75 rupiah. Kelas 1 sanawiyah itu 75 rupiah. Entah kalau Pak Tisoleh sudah berapa itu? 150. 150. Saya dulu masih 75 kemudian berikutnya ada sampai 100 ya. 125 saya tugas itu ya. Saya tugas ngajar. Nah, dari situ ternyata apa? Mereka itu pinjam 100.000, tapi yang diterima adalah 90.000, katanya 10.000 untuk tabungan dan administrasi. Kemudian setiap hari mereka harus ngangsur 5.000, 24 hari, cuma hari Ahad saja ya, enggak yang libur itu loh Pak. Sabtunya masih tetap. Nah, tapi ternyata 5 kali 24 ya, 24 ya. 5 kali 24 berarti ada 120.000. Padahal yang diterima adalah 90.000. Itu kalau diprosentase kan sekitar 33%. Kira-kira usaha mana yang kuat dibebani dengan 33% per bulan? Usaha yang macam apa coba? Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, di sini coba pondok mengambil alih, sehingga apa? Oleh pondok dipinjami dana ya sesuai dengan perilakunya mereka, tapi tetap oleh pondok yang diterima pinjam 100.000 diterima 100.000. Cuma kita menetapkan ada petugas yang ngolek dana itu, tapi tidak diambil oleh pondok, cuma dikumpulin aja, selesai diutangi lagi terus seperti itu. Tapi tujuannya apa? Yang 20.000 tadi kan 100.000. Berarti kalau 1 bulan 120, yang 20-nya itu dibuat simpanannya. Dibuat simpanannya karena apa? Di pesantren ini biasanya liburnya kan bulan Syakban. Bulan puasa Syakban tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya? 20 Pak sih ya? Iya, tanggal 20 bulan. 20 Syakban itu pulang, kemudian libur bulan puasa ya, Syawal masuk lagi, Syawal tanggal 15 masuk. Berarti ada jeda waktu, ini tidak bisa jualan kepada anak santri. Maka daripada itu yang 20.000 tadi itu dihimpun, dijadikan tabungannya. Kemudian ketika mereka tidak jualan, maka di sini itu diberikan untuk ekonominya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari situ kira-kira alhamdulillah setelah diberikan ini loh, Saman kalau pinjam pada rentenir ini tidak ada. Oleh karena itu Saman punya tabungan sekian gitu ya. Akhirnya apa?
Ada yang setelah ditunjukkan ini tabungannya, ada yang ngasih 20.000, ada yang ngasih cuma 5.000, ada yang enggak ngasih sama sekali, cuma modal matur nuwun gitu ya. Kemudian setelah itu banyak yang pinjam juga seperti enak pinjam ke pondok. Nah, akhirnya karena banyak yang pinjam ke pondok, nah di sini anggaran pondok tergerus untuk ghairil maksud selain yang dimaksudkan kan itu. Akhirnya ya apa? Alhamdulillah 96 kita dapat dari sosialisasi tentang sistem BMT dari Binbuk waktu itu di Pondok Pesantren Genggong di mana itu di Probolinggo. Kita baru ikut di sana. Setelah itu baru 97 kita dirikan BMT di BMT Maslahah di sana. Disitulah cikal bakal tadinya BMT di. Jadi asalnya nun sewu kami para santri alumni rata-rata yang notabene adalah guru madrasah. Kami kebanyakan guru madrasah yang kami jadikan karyaan guru madrasah karena madrasah maksudnya kan sore. Jadi pagi itu ya mereka kerja di BMT, kemudian sore ngajar di madrasah. Jadi pagi urusan fid dunya hasanah, sore meskipun tidak dibayar itu urusan wafil akhirati hasanah kan itu. Kemudian tinggal malamnya aja wakina ada benar bersama istrinya. Itu yang kami terapkan. Hari libur kami adalah hari Jumat ya. Hari Jumat kami libur, Sabtu Ahad tetap masuk. Jam kerja kami sama, cuma 7 jam per hari. Liburnya kami 7 jam ya. 7 jam per hari, kemudian liburnya hari Jumat ya. Karena mereka itu kita wajibkan ngajar seperti hanya saya saat ini tetap ngajar. Hari Kamis saya itu ngajar. Makanya kalau hari Kamis itu saya meskipun diundang kemanapun saya mohon izin gitu, tidak bisa keluar dari Sidogiri karena punya kewajiban ngajar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini sebetulnya kami kalau dibilang ahli bukan, tapi kami awalnya karena kepedulian. Kemudian dari sini kami yakin sebetulnya potensi umat Islam ini besar. Cuma ini sebagian kecil yang dikelola Sidogiri. Potensinya umat Islam besar. Jadi kami karena pondok ini adalah pondok Sidogiri ini usianya sudah 287 ya. Sudah 287 tahun usianya pondok. Ini kalau tidak karena keikhlasannya para pendiri-pendiri dan pemangku kepentingan amanah-amanahnya di sini mungkin tidak sampai 100 tahun buyar. Tidak sampai sekian keturunan habis. Tapi karena ini mungkin karena keikhlasan para yai yang melanjutkan perjuangan nenek moyangnya sampai saat ini alhamdulillah para santri ya itu terus berkembang dan saat ini sudah mungkin kalau putranya aja itu ada 11 ribuan lebih kalau tidak salah. Kalau putrinya ada sekitar 4 ribuan, jadi ada 15.000 santri di sini yang notabene itu dari luar negeri hanya dari Malaysia ya. Dari Malaysia. Selain itu ya dari orang dalam saja, orang dalam negeri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami bukan ahli tapi kami karena kepeduli tadi kemudian kami ikut pelatihan coba gitu aja dilakukan. Jadi kami terus terang aja kalau di Surabaya itu ada bonek, maka di Sidogiri ini ada sanek, santri nekat. Ada sanek. Jadi itu aja Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon dan insya Allah kami ya monggo kalau dari kami nantinya bisa layak ditiru kami bangga, kami senang. Insya Allah kami tidak boleh dengan ilmu, bahkan kami juga banyak membantu teman-teman BMT ya. Bahkan saya bukan hanya yang basicnya pondok pesantren, yang non pondok pesantren pun kami atas nama umat Islam yang muslim kami tetap bantu. Bahkan nun sewu kemarin pun juga ada BMT yang kolab, teman-teman kita Muhammadiyah BMT-nya kolab tapi tetap kami bantu. Bahkan sampai ini habis kami tetap bagaimana membantu ini. Bahkan ada satu cabang yang kami selamatkan di Malang Selatan sana, yang punya Pak Haril, mungkin ini almarhum Pak Haril, itu kan kita selamatkan.
Bahkan ada yang apalagi kalau sudah sama-sama lembaga pendidikan yang itu kami semuanya akan kami support. Insya Allah kami juga di Gresik itu ada 2 BMT yang kami bantu. Ada yang Pak Ayub itu Mandiri Sejahtera dulu ikut di binaan Pinbuk, kemudian sepertinya Pinbuknya kurang maksimal, dia sering lagi kayak oleng itu. Coba kami bantu sistem manajemen, kemudian konsultasi. Alhamdulillah saat ini terus berkembang. Amin. Gitu ya, Pak Ayub itu ya. Kemudian ada yang memang mendirikan dari awal di Gresik itu BMT MUI namanya. Karena saya pada saat menjabat jadi sebagai pengurus MUI di Jawa Timur, saya diamanahkan sama Kiai Abdul Somad Bukhari ya. Beliau mengingatkan Ustaz biar kelihatan peran panjenengan ada di sini bisa dirasakan katanya. Jenengan kan ahli BMT, monggo disampaikan konsep BMT-nya sehingga ini BMT-nya bisa dirasakan. Alhamdulillah yang respon pada saat itu 2, Gresik sama Sidoarjo. Tapi yang benar-benar pasrah pada kami dan untuk dikembangkan adalah mendirikan dari awal yang dari Gresik. Akhirnya apa? Kami dirikan nama tetap seperti basic pendiriannya, yaitu MUI. Tapi bukan Majelis Ulama Indonesia lagi, tapi Mitra Usaha Ideal. Jadi MUI namanya BMT MUI, tapi MUI-nya adalah Mitra Usaha Ideal. Koperasi KSBPS Mitra Usaha Ideal. Nah, di situ kemudian ada di Tulungagung ya. Ya ini di antara tim saya Pak Soleh Wafi sama Pak Salam ini di antaranya ada beberapa yang ini ya ketika kami tadi dibutuhkan insya Allah kami kirim tim untuk bagaimana membantu pemenahan sampai sekarang Pak Cisare ya masih ya. Jadi masih ada apapun permasalahan tentang funding kekurangan mungkin dari sisi manajemen biasanya penyakitnya BMT itu mismatch dananya itu gitu ya. Bagaimana IT-nya kan? Sampai IT-nya kita semuanya itu. Jadi itu kami dengan senang hati, alhamdulillah kami juga saat ini sudah berkembang. Aset kami dulu tidak terbayang orang Sarungan punya bisa mengendalikan usaha sampai miliaran. Bahkan saat ini sudah triliunan gitu. Kalau Pak Adi Sajono bilang dulu saya sido ini konglomerat bersarung. Jadi kami alhamdulillah saat ini sudah 2,9 usaha-usaha kami, diantaranya ya ada BMT sebagai core business, kemudian juga ada asuransi yang untuk menopang namanya ASKI. ASKI itu kami mendirikan sama dulu kami ikut takaful, ikut ini ya ternyata ikut membarokah dulu ya. Kemudian saya adu dengan takaful, ternyata tidak fair gitu loh. Karena orang mau memanfaatkan asuransi itu cuma untuk orang asuransi rata-rata kalau ada premi seneng gitu kan ya. Kalau ada klaim nyungsep gitu kan. Akhirnya itu tadi sampai kami ikut asuransi syariah tapi yang menjalankan rupanya bukan orang syariah. Akhirnya yaitu tadi ketika ada klaimnya banyak diturunin manfaatnya. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman dengan kami, kemudian ketidaksepahaman dengan kami. Karena tidak sepaham sehingga pada saat itu nun sewu asuransi itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang usaha mikro. Kalau orang kaya gagal usahanya langsung bisa bangkit kembali. Tapi kalau orang mikro begitu gagal usahanya mulainya dari minus. Mulainya bukan dari nol, tapi dari minus. Bagaimana ini? Makanya kami butuh backup asuransi. Nah, asuransi yang ada ternyata pada saat itu tidak sesuai juga dengan mikro. Sampai-sampai di sini kesannya asuransi itu katanya ransinya sudah hilang. Nun sewu. Asuransinya hilang, ransinya hilang, kari asunito. Jadi dari situlah kami waktu itu saya mau nuntut itu tapi katanya Pak Haji Mahmud waktu itu sudah tidak usah dituntut, kita berdoa aja semoga suatu ketika punya asuransi sendiri. Alhamdulillah sekarang ini sudah punya asuransi namanya ASKI.
kerjasama dengan Tasya Pak Syafi Antonio ya, sehingga nama ASDI itu beliau yang memberikan asuransi syariah keluarga Indonesia ASDI. Kemudian karyawan kami di sana juga alhamdulillah mungkin 80% adalah mantan orang-orang takaful. Orang-orang takaful, kemudian itu di antara usaha kami pun juga ada usaha yang usaha kecelakaan. Artinya usaha kecelakaan itu ada anggota yang notabene mungkin usahanya gagal, akhirnya ya nggak ada lagi yang usahanya gagal, mungkin juga karena rekanannya tidak benar ya kan, akhirnya usahanya agak besar, kami disauri dibayar dengan tanah, akhirnya kami bikinkan perumahan dengan PT tersendiri ya. Itu ada yang seperti itu. Kemudian juga kami saat ini ditunjuk menjadi produsen minyak makan merah. Ini yang direncanakan untuk menggantikan minyak goreng itu. Kami ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini kementerian, bahkan Pak Jokowi juga menginginkan itu. Kebetulan kami punya lahan sawit di Kalimantan Tengah, Pak juga ya. Kalimantan Tengah sama Riau ya, Riau. Tapi punya sedikit masih punya berapa, kalau yang hampir 300 yang belum tertanami ada 300 hektaran, ada 500 hektar di Kalimantan, yang di Riau itu ada 230 hektar. Jadi kalau itu dibandingkan di sana itu murah-murah Pak. Jadi kalau makanya golongannya kalau di sini diistilahkan dengan baude. Kalau di Jakarta diistilahkan dengan aseng, aseng kan gitu ya. Kalau di sini mengistilahkan mereka itu adalah baude. Baude itu baudo, nyamuk pengisap darah kayak gitu. Mengistilahkan itu dengan baude, baudo gitu, nyamuk gitu kan. Mengisap kekayaan alam kita itu. Jadi di situ kalau kita lihat, masya Allah, Sinar Mas punya berapa ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hektar. Kemudian ada BCA, ada Parimas, kemudian macam-macam. Itu yang menguasai lahan kita di sana. Nah kita kadang-kadang kita tinggal diam. Maka daripada itu kami berbuat meskipun sekecil cuma ratusan hektar ya. Paling tidak sama dengan Pak Toto tadi. Kalau sudah ditanyakan bisa di akhirat, kami sudah berbuat. Seperti yang disampaikan Pak Toto tadi, kami sudah berbuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang sahabatku sekalian yang saya hormati, dari sini monggo kita bareng-bareng. Apa nantinya? Saya sebenarnya tidak terlalu baik, semuanya plus minus gitu. Saya pun juga nanti kehadiran Bapak Ibu sekalian juga barangkali juga ini kami juga kepingin mendapatkan ifadah wal istifadah istilahnya, take and give katanya bahasanya Pak Salam. Ini Pak Salam ini diantara hasil daripada BNT ini dari beasiswa dari BNT ini dulu dari pesantren, kemudian kita kuliahkan karena masa nekat terus kan begitu kan, kita harus mengikuti profesionalitas. Kemudian Pak Jisoleh pun juga saya minta untuk ikut sekolah sambil kerja, kan? Ini udah S2 sekarang ya? Udah S2. Jadi sambil sekolah sambil ini. Harapan saya juga itu mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Ya, Pak Salam ini alhamdulillah sudah lulus S1-nya, kita kasih beasiswa dari zakat kita untuk beasiswa. Di antaranya Pak Salam ini ada yang saat ini ada di Malaysia ya. Jadi beliau malah dipakai Malaysia ya, sering ini. Nanti ya nggak apa-apa lah di sana dulu. Nanti kalau udah namanya besar, udah punya ini, tinggal kalau masuk ke Indonesia tinggal jadi kalau masuk begitu lulus di sana, kemudian di sini dari bawah lagi. Kalau itu sudah punya nama di sana, kemudian baru hijrah ke sini untuk masuk menjadi orang di Jakarta itu yang ini insya Allah sudah punya track record seperti itu. Harapan saya kami seperti itu. Jadi kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah atas kehadirannya. Kita bersilaturahim, insya Allah silaturahim ini membawa manfaat yang sangat besar. Bapak Ibu, ini saya terlalu panjang ini. Bapak banyak ilmu, banyak ilmu. Jadi ini biar nanti kita banyak sharing aja nanti ya barangkali ya.
dia lebih enak dan dia tahu nanti bagaimana BMTUTT dan saya kepingin tidak kelihatan indah dari jauh gitu. Biasanya